kita rindukan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah hati kita menjadi hati yang siap, hati yang siap untuk ditegur, dihajar oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan kita, boleh menguatkan setiap kita. Haleluya. Sebelum mari kita angkat pujian kita, mari kita katakan bahwasanya Yesus adalah Allah yang hebat dalam hidup kita. Yes. Yesus, kau hebat tak tertandingi, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Engkau penolong di saat ku butuh, takkan tergoyah janji-Mu penuh. Yesus, kau hebat tak tertandingi, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Engkau penolong di saat ku butuh, tak tergoyah janji-Mu penuh. Yesus, kau hebat, tiada duanya. Nama-Mu besar selamanya. Ku bersyukur atas kasih-Mu, setiap langkah Kau tuntun selalu.
selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk hari ini firman Tuhan sangat luar biasa ya Bapak Ibu, di mana kesuksesan itu bukan berarti kita harus memiliki harta kekayaan yang luar biasa, tetapi firman Tuhan hari ini sangat mencermati kehidupan Bapak Ibu, dan di mana secara pribadi juga saya mengambil hikmat dari firman Tuhan hari ini, bahwasanya sukses itu bukan harus memiliki harta kekayaan yang luar biasa, namun kita di dalam Tuhan, sukses itu adalah di mana kita harus bisa berbagi dan iman kita lebih dahsyat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Tindakan saya untuk firman Tuhan hari ini yang di mana hikmatnya sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari, yang artinya sukses di dalam Tuhan itu adalah hanya satu hal, sukses berbagi kepada saudara-saudara semua. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini yang saya dengarkan itu adalah suatu firman Tuhan yang sangat membangun, sangat memberkati, menyadarkan saya untuk terus berharap sama Tuhan. Karena apa? Karena kesuksesan itu ada pada Tuhan. Saat ini saya berpikir bahwasanya kesuksesan yang harus saya wariskan kepada anak-anak saya itu adalah iman kepercayaan saya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita wariskan iman dan kepercayaan kita kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita, supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau sambut kebenaran. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, urapi hari ini. Dan kami sangat berharap Roh Kudus hari ini menerangi setiap hati pikiran kami. Kami mengerti, kami menangkap isi kebenaran. Bapak, ini kami. Terima kasih Bapak, kami bersama-sama menyambut hari kebenaran dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Shalom. Sebelum saya mulai, mungkin bisakah, tadi saya lihat mungkin masih agak kaku mungkin di belakang. Bolehkah dulu salam dulu kiri kanannya dulu. Kiri kanannya aja. Ya, walaupun udah 1000 kali nyalam dari tadi, tapi dengan senyuman, coba dengan senyuman dulu. Amin. Haleluya. Apakah Anda bersemangat hari ini? Amin. Yes. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali menyampaikan kebenaran. Pak Gembala kita memberikan saya waktu hari ini, kesempatan. Dan kita sama-sama ketahui bahwa semalam ada wisuda, ada sidang meja hijau, dan bersyukur kalau tempat kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi para hamba-hamba Tuhan. Nah, itu sebabnya saya hari ini dari semua ini saya coba tertarik sekali untuk berbicara tentang sukses yang sesungguhnya. Kalau kita bicara di otak kita hari ini bicara sukses, apa di dalam benak saudara arti sukses? Hah? Kalau saya banyak lihat orang sukses itu artinya apa? Langsung di otaknya, uangku berapa banyak. Di dalam otaknya sukses selalu dia mulai berpikir mobilku akan bertambah. Yang wanita akan mulai berkata sukses kalau sanggulku 3 meter. Ini contoh nih saudara. Padahal gara-gara itu dia gak masuk surga. Karena pintu kerajaan surga sempit. Nyangkutlah di pintu itu terus dia. Ada yang berpikir lagi sukses itu apa? Kalau saya terkenal. Kalau saya punya follower banyak. Wah, ini kalau orang-orang keren yang sekarang follower banyak. Kalau Instagramku banyak sekali pengikutnya. Keren tuh. Banyak orang ukuran-ukuran sukses itu dunia yang mereka pegang. Dan celaka 12-nya konsep sukses itu pun sudah masuk dalam gereja.
Maka kalau gereja di dalam itu, jemaat itu yang masih kecil-kecil, yang kalian tidak ada kemampuan apa-apa, dianggap manusia ini tidak sukses. Maka banyaklah orang yang jemaat yang ke gereja ini ya, yang saya lihat tuh berpikir selalu di dalam jemaat itu harus kaya. Maka gereja itu dianggap sukses. Karena di dalamnya banyak sekali orang-orang kaya. Hati-hati, saya menemukan juga di banyak gereja, justru gara-gara itulah akhirnya gereja itu dikontrol oleh mereka. Yang notabene-nya itu hartanya banyak begitu. Dan memang ku tengok dan kulihat, nah itu dia. Orang Medan bilang kan, ku tengok. Berapa banyak orang yang pada akhirnya terperangkap dengan yang namanya sukses dunia ini. Dengan berbagai hal. Sampai belanja pun ukuran sukses seorang itu ditentukan oleh apa? Branding dia punya tas. Maka kalau ke gereja dia punya tas yang kecil apa semua, dia dianggap sepele. Tapi begitu ada branding yang, wih tasnya 10 juta men, Hermes. Padahal yang dari kampung kami gemes, beda jauh dia, Hermes dengan gemes. Hermes 25 juta, 30 juta, gemes. Hanya modal 200.000 sah. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Kacaulah cara berpikir banyak umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memang perlu uang. Setuju dengan saya? Uang bukan segala-galanya, tapi kau jangan salah, segala-galanya perlu uang. Uang bukanlah sesuatu yang katanya kita harus mati karena uang. Dengar baik, tanpa uang kau mati. Lalu bagaimana kita mensinkronkan antara yang namanya sukses menurut dunia yang sekarang dan banyak dimasuki, dengan konsep kebenaran yang sebenarnya Alkitab pun berkata, Anda pun sebenarnya mampu diberikan Tuhan berkat yang luar biasa dari harta kekayaan. Alkitab tidak pernah alergi dengan harta kekayaan. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana kau memperlakukan harta kekayaan ini. Jadi nilai sukses sesungguhnya, saya simpulkan dari banyak ayat yang saya baca, nilai sukses itu memang bukan harta, tapi bagaimana penggunaan hartamu. Jadi kalau hari-hari ini kita punya gereja misalnya seperti ini kan berkat Tuhan untuk kita semua kita gunakan. Dan dalam semua ini apakah ini menjadi berkat bagi banyak orang atau tidak? Itulah nilai sukses itu. Nangkap saudara-saudara? Perlukah kita AC? Perlukah? Iya. Tapi jangan kau taruh nilai suksesmu dari AC. Jangan kau taruh nilai suksesmu dari semua alat-alat musik. Jangan kau taruh nilai suksesmu itu dari bangunan. Tapi taruh nilai suksesmu itu apakah jadi berkat atau tidak. Persoalan selalu di situ. Orang kaya belum tentu dia mau jadi berkat. Tapi ada orang miskin. Miskin pun dia tapi dia mau jadi berkat. Pertanyaannya, sukses itu menurut Alkitab, menurut surga yang mana? Yang mungkin miskin tidak punya apa-apa, tapi dia bisa jadi berkat. Dia sukses yang sesungguhnya. Camkan yang kukatakan ini. Seberapapun uangmu, bukan uangmu itu yang dinilai, tapi penggunaan uangmu itu mau kemana gitu. Apakah kau peruntukkan untuk jadi berkat? Atau kau tabung dan semuanya kau perbanyak dirimu untuk kepentinganmu. Supaya kau senang, supaya kau makmur dilihat orang. Mohon maaf, kau salah. Hai orang muda, kau mau bagaimana kau hidupmu ini nanti 20 tahun lagi kau mau bagaimana? Hah? Jangan berkata begini, tergantung Tuhan. Aduh, apa pula tergantung Tuhan?
Ada selalu kombinasi antara Tuhan dan usaha kita juga. Setuju dengan saya? Sama dengan bicara kasih karunia dengan perbuatan. Ada yang bilang, karena saya sudah dapat kasih karunia, ya saya tidak perlu melakukan perbuatan baik. Salah itu. Karena saya sudah masuk surga, maka saya tidak perlu lagi berbuat baik karena sudah yakin pasti masuk surga. Salah itu. Harusnya justru kalau kau sudah terima kasih karunia, harusnya kau menjadi orang yang lebih baik. Kau harusnya menjadi orang yang lebih semangat. Kau harusnya menjadi orang yang lebih rajin. Itu orang yang menerima kasih karunia. Bukan berarti kau diam. Lalu kau pasrah dengan berkata, tergantung Tuhan. Roh Kudus pasti bekerja. Ayolah. Mana ada ceritanya itu? Jadi saudara-saudaraku, dari semua itu saya coba untuk kita belajar dari Yusuf ya, pelan-pelan. Ini Yusuf ini tokoh yang sangat saya idolakan dari dulu, puluhan tahun yang silam. Kehebatannya itu dalam mengatur semua itu bagi saya tiada duanya. Kemampuan dia untuk mengalahkan godaan itu tiada duanya. Jarang loh saudara-saudara ada orang yang hebat kemudian dia mampu menahan diri dari godaan. Nah nafsunya, wah dia bisa tahan gitu loh. Di masa suksesnya dia masih bisa kontrol dirinya. Dia jagain. Dan jangan lupa Yusuf satu-satunya tokoh yang kulihat dia menjadi raja di bawah Firaun, pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Tapi tetap monogami. Dia tidak tambah istri. Kalau di banyak ayat kita baca, udah jadi raja udah apa, diberikan hak dia untuk bisa jadi istri. Memiliki tambah istri gitu. Tapi dia enggak. Sampai akhir hayatnya. Itulah membuktikan buat saya. Yusuf seorang yang sangat setia. Nah saudara-saudara, mari kita lihat umur Yusuf saat itu, saat dia masih muda mulai diberikan mimpi, katakan mimpi, 2, 3 ya. Mimpi, visi, jauh ke depan. Dengan mimpinya ada 12 bulir gandum dan dia punya bulir tegak berdiri yang lain tunduk. Artinya semuanya saudara-saudaranya itu akan tunduk padanya. Lalu dia bermimpi lagi, matahari dan bulan serta 11 bintang tunduk kepadanya. Bapaknya bilang yang gilanya kau ini. Kenapa? Mimpimu itu mimpi orang gila. Jadi kau pikir bapakmu matahari diibaratkan, mamamu bulan diibaratkan, dan 11 semua saudara-saudaranya tunduk samamu karena kau jadi raja. Mau jadi diketawain lah. Tetapi itulah Tuhan yang taruh dalam dirinya. Dengarkan saya. Sukses selalu dimulai dari keinginan ditaruh di dalam dirinya untuk menjadi apa jauh ke depan. Halo. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Yusuf masih berumur 17 tahun dan dia menggapai sesuatu yang namanya visi jauh ke depan mau bagaimana. Hebatnya dalam menggapai itu dia yakin, dia santai aja. Tetapi tidak semua orang senang dengan cita-citamu. Dengarkan saya baik-baik. Kau mau cita-cita apa? Dokter, perawat, polisi, oke good. Tapi tidak semua orang bisa suka dengan cita-citamu. Hei orang tua, kau mau cita-cita apa? Enggak semua orang juga suka dan setuju dengan cita-citamu itu. Tapi apa yang harus kau lakukan? Untuk menggapai itu, kau harus belajar untuk bersedia dalam proses Tuhan. Nah di sini mulai orang nggak suka. Yusufnya jadi budak, dijual ke Mesir lagi, jadi budak di rumahnya Potifar dan kemudian dengan banyak
pekerjaan. Jangan bilang enak loh. Budak zaman dulu nggak ada harganya. Budak belian itu dipijak, dicambuk, disepak oleh Tuhan yang nggak ada ceritanya itu. Semua harus diam, tenang. Dia nggak berani melawan. Pokoknya terima bersih. Disiksa apa? Ya nggak ada lagi harganya, udah kayak binatang. Dan Yusuf dijadikan budak, udah kayak binatang lah itu. Dan kau harus tahu, Yusuf waktu diperlakukan begitu, Alkitab tidak ada satupun ayat yang mengatakan, maka sakit hatilah Yusuf, maka mengamuklah Yusuf, maka berencanalah Yusuf meracuni Potifar, maka bangunnya sesuatu persekutuan dengan para budak memberontak. Enggak ada. Dengar baik. Dalam proses Tuhan, disinilah generasi orang-orang muda seringkali gagal. Makanya nggak menggapai mimpinya, nggak menggapai suksesnya. Oh, banyak orang-orang yang hari-hari awalnya luar biasa, dia punya semangat, saya mau jadi begini. Begitu ada tantangan, begitu ada masalah, langsung ciut, langsung lari. Saya memang menemukan ada 3 musuh sukses. Satu yang sering selalu terperangkap dalam zona nyaman. Nyaman dia sudah. Nyaman, dia gak menggapai lagi. Nyaman, tenang. Sudah ada warisan, sudah ada uang, ya santai. Jalan pun muka-muka tak berdosa, slow, udah nyaman. Gak ada sesuatu yang mau dia capai. Hari ini bagaimana, nanti kedepannya bagaimana, gak ada pikirannya. Itu nyaman. Atau yang kedua itu adalah mentalnya itu, yang sering disebut mental block. Mental block itu selalu bilang begini, gak bisa, susah, mana mungkin, saya kan orang panti, tidak bisa, mana mungkin. Itu soal pikirannya. Tidak bisa, karena apa? Aku orang tua aku begini, nggak mungkin anakku begini. Ini orang tua gitu. Mental block namanya. Dan yang ketiga itu selalu mencari jalan pintas. Kalau ada masalah, jalan pintasnya gimana? Nggak dihadapi persoalan itu. Misalnya kalau bapak-bapak misalnya ada masalah gitu, jalan pintasnya apa? Supaya nggak ketahuan, berbohonglah, tipulah. Lalu mulai dengan kalimat-kalimat sebenarnya, sesungguhnya, sesungguhnya, selalu tidak belajar untuk secepat mungkin untuk kita belajar untuk mengakui salah kita. Orang yang secara psikologis, orang yang suka banyak ngomong, terus belit-belit, pasti seorang pembohong. Itu secara psikologisnya begitu. Jadi belat-belit. Tapi kalau ada orang yang diam saja, mungkin kemungkinan besar dia punya kelelahan mental. Tidak bisa, dia punya banyak mungkin bebannya. Tapi ada juga orang yang selalu saja menyerang orang lain. Apa-apa menyerang orang lain. Kalau ngomong menyerang orang lain. Itu biasanya adalah orang yang mendapat kekecewaan dari keluarga besar. Biasanya seperti itu, secara psikologis gitu. Jadi kalau di dalam komsel ada yang suka nyerang, kalau ngomong tuh nyerang, kalau itu berarti dia punya kekecewaan yang belum sembuh. Tapi kalau ada orang yang marah apalagi, mungkin dia banyak bebannya. Apa-apa, banyak sekali persoalan dia secara mental gitu. Tapi juga banyak ngomong belat-belit, sudahlah. Itu jangan-jangan jadi pembohong. Dan yang terakhir secara psikologis juga saya lihat, yang saya tahu nih, saya coba belajar. Orang yang selalu berbicara tentang orang lain. Nah, itu kan dalam sel group tuh suka banyak. Berbicara tapi tentang orang lain. Kemungkinan besar dia punya kesepian dalam dirinya. Dia nggak punya teman. Nah, orang-orang yang begini sulit pasti suksesnya. Pasti susah. Yusuf tidak demikian. Dia tidak menjelekkan Potifar, dia tidak menjelekkan abang-abangnya, dia tidak ceritakan kekurangan abang-abangnya semuanya. Dia tidak ceritakan
kecelegan dan sakitnya, penderitaannya. Kan ada hamba Tuhan apa-apa kalau udah ketemu dengan kami mengeluh. Asal udah ketemu, inilah Pak, nggak tahu lagi bagaimana, mengeluh terus. Entah kapan bisa berpikir untuk bersyukur lalu bersemangat memenangkan jiwa. Selalu bicaranya selalu kekurangan terus. Nah manusia yang begini jamin 1000% nggak akan maju-maju. Saudara-saudara, mari kita memandang bahwa sesuatu yang dari Tuhan itu, kalau memang itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun saya. Pasti Tuhan akan sertai saya. Pasti Tuhan akan berkatin saya di situ dalam perjalanan proses itu. Siapa di sini yang punya kerinduan misalnya buka usaha, terus kemudian dapat benturan, dapat masalah, lalu kemudian apa yang dilakukannya? Itu menentukan. Kalau jalan pintas, tipu, kan begitu kan? Selesai. Pasti gagal itu nanti. Atau ya sudahlah, tak mungkin, tak bisa. Menyerah, nggak bisa. Dia harusnya berkata dalam dirinya, aku akan ikuti, ini proses dari Tuhan bagi saya akan terus berjalan bersama Tuhan sepasti bisa. Dan kemudian di dalam waktunya Tuhanlah semua akan digenapinya. Waktunya Tuhan itu kapan? Indah pada waktunya. Kapan indah pada waktunya? Nggak tahu, pokoknya indah pada waktunya. Kapan itu? Nggak tahu. Karena aku bukan Tuhan, nggak ngerti. Iya berapa lama lagi? Nggak tahu, pokoknya indah pada waktunya. Anda tahu Kentucky Fried Chicken? Siapa yang membuat itu? Beliau seorang yang sudah tua memulai bisnis itu. Umurnya 70-an memulai bisnis itu di Amerika. Sampai akhirnya mendunia. Wah. Jadi waktunya kapan? Indah pada waktunya. Kapan itu? Umur 70 tahun. Tapi Anda punya mimpi, Anda akan mengerjakan ini semua. Dan Anda jangan menyerah. Saya terus terang, saya sempat memiliki sebuah berpikir begini. Umurku sudah 53 Tuhan. Umur manusia 70 sampai 80 tahun. Dalam posisi begini apa yang sudah lakukan? Tuhan, kayaknya aku ini terlambat. Kayaknya terlalu aku ini kenapa cuman begini Tuhan. Padahal aku sudah melakukan ini, tapi kenapa belum? Dan itu ada dalam benak pikiran saya. Sampai akhirnya saya mengerti bahwa indah pada waktunya itu Tuhan yang akan atur. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Dengarkan, hei yang masih muda hari ini. Mau bekerja, wah bersemangat kan? Idealis. Pokoknya begini, maka begini. Mengejar itu, baik, yes baik itu. Tetapi celaka 12-nya, begitu tidak sesuai dengan target waktu yang dia mau raih, dia bisa marah-marah, dia menyalahkan orang lain, dia bisa stres dengan semuanya. Halo, itu waktu Tuhan bukan waktumu. Yang pasti dalam proses Tuhan ini yang berjalan dalam proses itu. Poin yang selanjutnya kalau bicara sukses adalah belajarlah tentang hidup ini dalam proses Tuhan. Belajar di situ, kau belajar dalam proses Tuhan itu. Sabar, kau belajar di situ. Murah hati, kau belajar di situ. Kau bisa mengampuni, kau belajar di situ. Yusuf mengalami itu dan dia dalam proses Tuhan, dalam menunggu waktu Tuhan, dia telah mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Nggak datang ujuk-ujuknya dia langsung jadi raja atau perdana menteri. Nggak ada itu ceritanya. Dalam proses itu dia mengerti tentang konteks budaya Mesir. Dia belajar bagaimana mengatur semuanya. Mulai dari yang kecil dihina-hina dia jalan terus. Difitnah sama istri Potifar, tenang. Dia tidak ngamuk. Saya kadang-kadang berpikir begitu. Untung aja lah memang Yusuf ini bukan orang karo.
Kalau sempat orang karo, marga bangun pula dia. Itu sudah membangunkan harimau sedang tidur. Apa yang terjadi? Begitu Yusuf jadi Perdana Menteri, pastilah kalau aku orang karo tadi, ku panggil itu. Bilang, Potifar, jangan kolbe, jangan ada haram dah, langsung ngamuk itu. Mana istrimu tadi? Panggil istrimu itu, yang kurang ajar itu memfitnah saya. Jadinya aku masuk di penjara jadinya lama. Panggil dulu. Kurasa Potifar itu udah begini, dia panggil istrinya berdua udah begini. Takut. Balas dendam pasti. Tapi Yusuf enggak. Dia enggak peduli dengan itu semuanya. Yang dia pedulikan adalah dia jadi raja sesuai waktu Tuhan dan dia belajar dalam proses waktu Tuhan itu. Dan dengar baik, banyak orang enggak siap di situ. Nyalahkan orang lain. Ada sedikit gesekan, oke? Dia dihina sedikit, ngamuk. Kumat darah karonya langsung. Ini orang karo maksudnya di sini ya. Yang gitu. Tapi kalau orang Bataknya saya rasa ya sama saja, saudara-saudara. Lebih parah lagi maksudnya. Kita ini bingung gitu. Kenapa ya nggak bisa kita? Disitulah kita nggak bisa kendalikan. Ya. Bahasa sekarang ilmu itu namanya soft skill. Soft skill itu bagaimana dia mampu mengatasi kekecewaannya. Itu ilmu yang tidak dipelajari di dalam dunia kampus. Itu memang dipelajari dari dunia kehidupan sehari-hari. Kita mampu mengatasi, kita mampu menguasai diri. Kita mampu beradaptasi dengan orang. Menempatkan diri kita di dalam dunia tapi kita tidak tercemar di dalam dunia. Kita mampu membawa diri kita dengan baik kepada semua orang. Dan soft skill itu datangnya dari mana? Dengarkan saya, dari mana? Saya simpulkan. Itu didapatkan di dalam rumah. Keluarga itulah yang paling utama. Makanya kepercayaan diri. Kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Dengar orang tua yang punya anak. Kalau anakmu salah, jangan kau banting, apalagi kalau dia sudah ngaku. Jangan kau bantai lah, kan? Bapu. Orang karo lagi tuh pasti itu. Yang Batak Toba gimana? Lebih parah lagi maksudnya saudara-saudaraku. Hajar aja bapu, udah ngaku dia. Sebenarnya saudara, belajarlah kita untuk apa? Menerima kegagalannya, kesalahannya. Kita terima. Apa boleh buat? Tapi kita mulai balut lagi. Itulah soft skill itu. Kemampuan dia untuk mengakui. Lalu dia mulai berbenah diri. Kepercayaan dirinya naik. Ada banyak kan keluarga tidak mau begitu. Sama anaknya susah minta ampun. Sampai ada lagi. Mau jadi apa? Aduh. Saya tanya. Mau jadi apa kau nak? Apa jawabannya? Masih kecil, kelas 3, kelas 4 SD. Enggak mau jadi apa. Dia jawab apa? Dokter Om. Kan saya bilang, wih keren bagus. Apa kata mamanya? Ya dokter. Bagaimana mungkin kepercayaan diri anak ada gitu? Bagaimana mungkin? Dan dengar baik, saya buat buku tentang Yusuf ini karena saya hampir 20 tahun terus merenung apa hebatnya Yusuf ini gitu. Dan saya temukan, bayangkan ya, dari mana kemampuan Yusuf ini? Soft skillnya begitu bagus sekali. Kemampuan dia mengatasi semuanya itu didapatnya dalam rumahnya dari bapaknya dan mamanya. Yusuf menangkap warisan-warisan karakter itu. Dan saya bisa waktu saya merenungkan itu satu kali, saya masih ingat waktu membuat buku itu satu kali
Saya mendapati diri saya. Dan akhirnya saya nangis di depan laptop itu beberapa waktu. Nangis sampai istri saya lihat saya. Nangisnya apa? Saya cuma bilang gini, hebat kali Yusuf ini. Tuhan saya bawa kepada diri saya. Iya Tuhan, bagaimana hidupku dulunya. Saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri. Proses pembentukan itu sangat sakit kadang-kadang. Iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Itu sebabnya, kalau ada masalahmu dengan orang lain, belajar engkau menyelesaikannya dengan tenang. Jangan ambil jalan pintas. Jangan mental block, artinya sudah gak apa-apa lah itu. Biasanya gak berubahnya itu. Nah, jangan gitu. Belajar untuk selesaikan dengan baik. Supaya apa? Kalau bicara sukses kau nanti, suksesmu itu sukses yang sesungguhnya, bukan sukses dari dunia ini. Nangkap kira-kira maksud saya? Jadi kemudian Yusuf dalam proses yang menyakitkan itu pun, dia masih bisa menghasilkan buah dari hidupnya. Jadi orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaan ini bukan hanya di rumah Potifar. Waktu di dalam penjara, dia juga jadi orang kepercayaan. Dia menjadi pembersih, mengatur semuanya. Di situ sebenarnya Tuhan sedang mengasah kepemimpinan Yusuf. Karena nanti dia akan menjadi pemimpin besar. Dia kelola semua para budak-budak itu semua. Dia atur, dia manage semua dengan baik. Para budak itu, sehingga semua pekerjaan baik semua hasilnya. Dan Yusuf sedang diproses Tuhan dalam masa itu. Anda tahu dari mana Yusuf bisa tahu tentang ekonomi? Dia bukan sarjana ekonomi. Dengar, dari mana? Dari mana Yusuf tahu bagaimana mengatur pemerintahan? Ini kan mau naik ini, dia kan budak. Bagaimana dia bisa tahu mengatur pemerintahan? Menariknya ayat-ayat Alkitab menunjukkan tidak ada, kalau Anda cuman memang satu ayat dua ayat yang Anda lihat itu bisa saja ya sudah seperti itu. Tapi ternyata kalau kita cek setelah difitnah oleh istrinya Potifar, kemanakah Yusuf di penjara? Di mana penjara yang bagaimana maksud saya? Penjaranya itu luar biasa. Mari kita lihat sebentar ya. Kata penjaranya di situ. Ya, boleh ditampilin gak ya? Ya. Mari kita lihat Kejadian pasal 39. Ayat 20 dengan cepat saja. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Perhatikan ayat ini. Tahanan-tahanan raja, bukan tahanan-tahanan biasa. Tahanan-tahanan raja artinya orang-orang yang bermasalah dengan raja, pastilah yang duduk di pemerintahan. Orang-orang yang namanya koruptor, pengkhianat, pastilah dimasukkan dalam tahanan-tahanan raja. Dan saya punya sebuah keyakinan yang kuat. Disitulah Tuhan sengaja masukkan Yusuf di penjara untuk bertemu dengan para koruptor-koruptor itu. Disitulah dia belajar dari orang-orang itu. Dia pasti bertanya banyak hal. Di area mana? Kenapa Bapak masuk di sini? Dia bilang apa? Aku masuk di sini memang korupsi, tapi adanya kawanku lagi 2 lagi, cuman nggak ketahuan aja. Oh ya, di area mana? Oh di sektor mana? Oh di bidang ini nggak beres ini. Ada orang begini. Nggak ini. Dia tahu semua informasi. Dan dia belajar tentang ilmu ekonomi di situ, mengelola semuanya. Sampai pada satu hari, selesailah sudah proses itu dari Tuhan.
Tuhan lihat sudah siap Yusuf ini akan diangkat. Sudah siap untuk memimpin. Sekali lagi, sesuai dengan waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Maka kalau tadi umur 17 tahun dia mendapat mimpi itu di rumah orang tuanya Yakub, dan di umur 30 tahunlah baru dia menjadi raja di bawah Firaun. Coba kita lihat umurnya itu dalam mimpinya waktu Firaun, ya, di dalam Kejadian pasal 41. Perhatikanlah baik-baik. Dan Anda lihat di situ waktu dikatakan Yusuf dilantik menjadi Perdana Menteri pada pasal 41 ayat 46. Silahkan dan lihat, perhatikan baik-baik. Ini ayat, sekedar ayat, tapi dalam perenungan saya ini bukan sekedar ayat biasa. Mari kita baca sama-sama Kejadian 41 ayat yang ke-46. 2, 3 ya. Waktu dia bermimpi bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekurangan, maka ketika dari mimpi dia tafsirkan, dia artikan mimpi Firaun, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Ayat ini dia berumur 30 tahun. Jadi 13 tahun proses Tuhan yang berat. 13 tahun itu bukanlah suatu yang mudah. Dari umur 17 tahun nantinya jadi 30 tahun. Ini Yusuf dalam proses Tuhan 13 tahun. Dan dia hidupnya dia berpadanan pada Tuhan. Bagaimana kalau ada orang yang selalu memberontak dalam proses Tuhan? Saya rasa tidak cukup padanya 13 tahun. Saya rasa proses itu waktunya bisa mungkin lama. Jadi berapa lama proses Tuhan? Tergantung Anda mau belajar untuk taat atau tidak di situ. Kalau Anda terus berkelut berputar-putar dan tidak mau taat di situ, maka bertambahlah waktunya proses Tuhan itu dalam hidup saudara. Kalau ada yang menghina Anda terus melawan, mengejek Anda terus menerus melakukan serangan balik begitu. Berarti proses Tuhan tidak selesai. Akan terus diperpanjang Tuhan lagi nanti. Masalah-masalah itu akan ada. Dengar ya, dunia ini selalu mencekoki, memasukkan dalam pikiran kita hal-hal yang salah. Melalui apa? Ya, melalui media sosial atau televisi. Saya kasih contoh. Menurut dunia di dalam pertelevisian atau media sosial, yang disebut dengan wanita yang cantik itu bagaimana? Coba dulu pikirkan. Saya percaya semua kita pasti setuju kalau rambutnya lurus, oke? Dan kemudian glowing, betul kan? Betul ya? Lalu kemudian langsing, lalu dia jalannya keletak. Maka itulah termasuk wanita idaman. Maka banyaklah wanita ibu-ibu berpikir rambutnya agak keriting. Oke, ngerti maksudnya? Oke. Terus badannya sudah mulai langsung. Apa yang terjadi? Dia berpikir, aku tidak cantik lagi. Lihat pengaruh TV itu. Maka akibatnya apa? Banyaklah wanita yang stres dengan dirinya. Begitu engkau tidak terima dirimu apa adanya, mahal biaya hidupmu.
Jadi mahal biaya hidupmu. Karena engkau gak terima dirimu. Mahal lah. Maka mulailah kau tiap minggu memanas-manaskan rambutmu. Itu dia. Dipanas-panaskanlah terus. Sudah mulai agak melengkung, dipanaskan lagi. Sekali memanaskan 200.000. Maka lakulah semuanya. Bedak-bedak semuanya apa? Pelembab pertama dulu bedak dasar. Ya kan? Supaya nanti waktu apa? Baru mulai pelembab. Waterproof. Supaya tahan air dia. Luar biasa. Sampai-sampai anti gores dibikin semuanya. Halo, tambah mahal kau. Kau banyak biayamu, bertambah mahal biaya hidupmu maksud saya. Belum lagi yang ini. Bagaimana caranya ini? Maka kau beli lagi lah penghancur lemak. Penghancur lemak. Dengar, semakin kau tak bisa terima dirimu, semakin biaya hidupmu mahal. Bapak-bapak juga, laki-laki juga tidak ketinggalan. Apa cara berpikir laki-laki kalau bicara tentang seorang pria yang betul-betul pria yang idaman? Oh, pria itu harus pria yang tangguh, mantap, kuat, dan ototnya itu baik. Kalau bisa pager, itu ada di suspeknya sih. Dulu dia masih muda itu suspek. Tapi lama-lama sudah mulai itu menyatu suspeknya itu dan begini dia. Menyatu dia. Iya, jadi one pack. Maka karena dilihat di TV itu artinya bagaimana seorang pria idaman. Stres lah bapak-bapak ini. Bagaimanalah caranya ini? Apa yang terjadi? Maka mulailah dia makanan dan mulai minum pil-pil yang berotot. Biar kuat, tangguh. Dia minumlah pil kita, dia tambah extra jos dan semua, tambah lagi minuman ini lagi, kerating daeng. Apalagi semua merek-mereknya semua. Wah, nggak tahan jantungnya, mati. Mahal biaya tolol itu toh, mahal. Bodoh kali kan. Itulah orang yang dia pikir sukses itu kalau berotot. Dan dia tidak mau dalam proses Tuhan. Nggak mau belajar dalam proses itu. Kenapa nggak hidupmu apa adanya? Anda tahu Yusuf di penjara itu waktu itu 13 tahun dalam proses hidupnya di penjara lagi. Dia masih bisa terima dirinya apa adanya, ngerti nggak? Bahwa rasa berharganya tidak ditentukan dari bagaimana strata sosialnya. Strata sosial kalau Yusuf itu budak. Tapi dia mau apa? Belajar, itu penting. Garis bawahi yang katakan, apa yang perlu? Belajar. Dari semua kehidupan dia belajar. Dan dalam pembelajaran hidupnya itulah 13 tahun dia ada dalam waktunya Tuhan. Maka berlakulah apa yang disebut dengan kairosnya Tuhan. Kairos itu waktu yang Tuhan taruh. Jadilah dia menjadi seorang Perdana Menteri. Tetapi sebelumnya dia itu mengelilingi. Lihat kata mengelilingi. Kata mengelilingi seluruh Mesir. Kalau saya menafsirkannya bukan jalan-jalan dia. Artinya menunjukkan diri.
Perdana Menteri aku tunduk. Perdana Menteri aku ini, Perdana Menteri. Bukan itu. Mengelilingi seluruh Mesir, dia sedang melakukan yang sering disebut dengan observasi. Dia amati daerah Mesir. Dia lihat, oh di sini bisa dibikin lumbung nanti. Dia lihat, ya di sini orangnya begini. Dari hasil di penjara tadi, dia sudah bisa tahu di daerah-daerah mana yang banyak koruptor atau maling-maling atau pengkhianat. Dia tahu, sehingga dia atur dengan baik, dia manage dengan baik semuanya. Sampai akhirnya masa 7 tahun kelimpahan, dia bisa atur semuanya dengan baik. Disimpan di lumbung-lumbung yang terbaik. Dia atur di seluruh negeri. Dan tiba waktu masa kelaparan datang, dia mampu memberi makan bukan hanya orang Mesir, tapi dunia. Karena kelaparan begitu hebat pada zaman itu. Kalau begitu, diakhiri dengan sebuah hal. Suksesnya Yusuf bukan karena hartanya banyak. Setuju dengan saya? Suksesnya Yusuf bukan karena jadi Perdana Menteri, bukan. Tapi suksesnya Yusuf, dia taruhkan semuanya untuk dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ya tepuk tangan satu aja, tepuk tangan lu semuanya. Jadi suksesnya kita pun harusnya karena kita jadi berkat bagi banyak orang. Kurang-kurangi bedak glowing-glowingmu itu demi untuk memberi untuk Tuhan. Amin. Potong sanggul 3 meter jadi setengah meter sudah cukup. Selebihnya jual dan berikan kepada orang susah. Haleluya. Jadi berkatlah engkau. Gereja-gereja banyak orang yang enggak seperti itu. Itu menara gadingnya yang diapain, kehormatannya itu tinggi. Aduh. Tetapi tidak punya dampak apa-apa bagi sekelilingnya. Menyedihkan sekali. Oke. Ditutup. Sukses selanjutnya dari Yusuf. Karena waktu kita saya potong cepat. Waktu kita tinggal 2 jam lagi. Waktu Yusuf sudah menjadi raja dan dia atur semua dengan baik, ada satu yang menarik lagi yang saya mau katakan. Sungguhlah benar Yusuf adalah seorang yang sukses. Gak bisa saya jelasin semua detail, waktu kita sangatlah terbatas. Saya bicara tentang kematiannya. Yang terakhir ini. Pada waktu Yakub sudah kembali, sudah berangkat dari Kanaan ke Mesir karena kelaparan yang melanda. Yusuf berkata kepada orang abang-abangnya, saudaranya, panggil, jemput, bapak kembali kemari. Baru 2 tahun ini kelaparan, masih ada 5 tahun lagi. Biarlah kalian datang ke Mesir. Nanti kupelihara semuanya, makan kita semua. Hebat sekali. Maka berangkatlah Yakub. Dalam suatu keputusasaan dulunya dia ingin mati. Karena Yusuf tidak ada. Tapi dia mendengar itu. Bangkit semangatnya kata Alkitab. Dan kemudian mereka datang ke Mesir. Yusuf bertemu bapaknya. Dan di ayat itu saya merenungkan pertemuan itu. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya yakin pertemuan yang sangat mengharukan. Kenapa? Bayangkan bapaknya menunggu 13 tahun. Yang menganggap Yusuf sudah mati. Tidak ada lagi gunanya hidupnya juga karena itu Yusuf anak yang disayanginya. Kenapa Yusuf anak yang disayanginya? Karena Yakub sangat mencintai mamanya. Cinta pertama Yakub adalah Rahel. Tapi gara-gara ditipu oleh Laban. Setelah dia kerja 7 tahun. Laban bukan memberikan Rahel menjadi istri Yakub. Tetapi Lea dikasihnya. Dan kemudian Yakub menerimanya
karena ada syarat Laban, kuberikan nanti adiknya. Gak baik di adat kami di sini, gak bagus. Adiknya duluan menikah baru kakaknya. Makanya kuas kakaknya. Tapi kalau kamu adiknya juga boleh. Kerja lagi lah kau 7 tahun sama aku. Bayangkan 14 tahun Yakub ada di tempat Laban demi untuk mendapatkan Rahel. Dan memang kalau kita baca Alkitab, Lea kurang dicintai, Rahel sangat dia cintai. Sehingga waktu Yusuf lahir di masa-masa tuanya, karena Rahel itu mandul dibikin Tuhan, tapi kemudian mengandung Rahel dan lahirlah Yusuf. Itu menjadi anak yang sangat disayanginya sekali. Biasa itu orang tua ada dia anak kesayangannya gitu. Tapi gara-gara itulah semuanya abang-abangnya dari Lea, istri Yakub Lea menjadi marah dan iri. Nah saudara-saudara, Yusuf kumpul semuanya dan menangis bertemu dengan bapaknya. Dan akhirnya ditaruhlah mereka di Goshen. Goshen itu daerah dekat perbatasan. Tidak di daerah kota dibuat Yusuf, bapaknya dan semua saudara-saudaranya. Itu juga punya arti yang sangat penting. Dalam buku saya waktu saya tuliskan itu sangat penting. Saya lanjut. Waktu matinya Yakub kemudian diantarkan Yusuf menuju Kanaan, dikuburkan di sana dengan cara bagaimana? Iring-iringan yang luar biasa, banyak kereta dan semuanya orang berkuda turut pergi. Sangat besar iring-iringan itu. Kalau dibaca Kejadian 50 ayat yang ke-7, dengan cepat itu Yusuf menguburkannya, iring-iringannya begitu luar biasa sampai ayat yang ke-9. Banyak orang itu duka, nangis begitu ikut. Wah, sehingga orang-orang atau saya rasa kerajaan-kerajaan yang lain itu pasti sangatlah bingung pasti ya. Wah, kagum juga pasti. Siapa orang yang mati ini? Kenapa perkabungannya begini luar biasa? Tetapi itu Yakub. Tetapi pada waktu Yusuf mati, tidak ada catatan apapun. Padahal dia seorang perdana menteri. Saya yakin dan percaya orang Mesir saat itu pasti sangat menghormati, mengagumi Yusuf. Karena dialah, makanya Mesir terpelihara juga. Mereka pasti beri penghormatan, dan waktu matinya itu saya yakin jauh lebih besar iring-iringan itu daripada bapaknya Yakub. Perkabungan saya percaya ini perkabungan orang pembesar, pasti sangat berbeda. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dan Yusuf tidak mau. Apa yang dia katakan? Mari kita lihat yang terakhir, pasal 50 ayat yang ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, umurnya 110 tahun. Mayat-mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti di Mesir. Hanya itu catatannya. Waktu saya membaca ini, saya bingung, kok bisa enggak ya? Kok hanya sebatas itu? Saya mengerti. Yusuf sedang memposisikan dirinya sebagai apa? Bukan sebagai perdana menteri. Dia memposisikan dirinya sebagai umat Tuhan bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Yang dia tahu bahwa rumahnya bukan di Mesir, bukan di sini tempat saya. Tempatku ada di sana di Kanaan. Tapi bisa saja dibilangnya, antarkan aku ke Kanaan, bukan? Bisa saja seperti Yakub. Tapi dia sedang berkata, bawalah tulang-tulangku. Artinya biarlah aku mati di sini. Taruh di peti mati. Jadi mumi. Tahu, dirempah-rempah jadi mumi. Di situ
Dan dia bilang, sampai satu kali nanti kau kembali ke kampung kita, bawalah tulang-tulangku, kuburkan aku di sana. Anda tahu, bagi saya itu tidak main-main. Yusuf ternyata memikirkan tentang apa? Saudara-saudaranya yang di Mesir. Matinya pun dia masih mikirkan orang lain. Matinya pun dia ingin tetap saudara-saudaranya semuanya, sebangsanya menyadari. Apa itu? Bahwa dia bersama mereka di situ semua. Dan itu simbol pemeliharaan Tuhan atas mereka semua. Dengan imannya. Dan Anda tahu berapa lama dia di situ, tulang-tulang itu? Alkitab mencatat bahwa orang Israel diperbudak di Mesir 400 tahun. Bayangkan mumi tulangnya Yusuf itu di situ 400 tahun. Jadi semua orang harusnya menyadari kalau mereka diperbudak, mereka masih bisa mengingat ada Yusuf dulunya. Bahwa Yusuf dipelihara oleh Tuhan. Maka kita pun di dalam masa susah kita dipelihara oleh Tuhan. Yusuf sedang berbicara kepada umat Tuhan. Yusuf sedang mengatakan sesuatu penting. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai akhirnya saatnya tiba, Musa membawa bangsa itu. Dan umat Israel mengingat akan tulang-tulang itu. Dibawalah tulang-tulang itu. Dan berjalanlah tulang-tulang bersama mereka 40 tahun juga di padang gurun. Dan baru dikuburkan di sana. Tahukah Anda itu bagi saya apa? Ternyata Yusuf benar-benar seorang yang sukses yang sesungguhnya. Catatan saya di dalam diri saya, batin saya terpatri kuat. Sukses sesungguhnya dari Yusuf adalah dia masih tetap mengingat saudara-saudaranya. Bukan dia ingat jabatannya. Halo, kau yang pasti punya jabatan yang kau kejar-kejar semuanya. Itu tidak sukses yang sesungguhnya. Tapi waktu kau mati, adakah kau mempersiapkan sesuatu? Bahasa rohaninya berkata, itulah warisan iman yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi kesimpulannya, sukses yang sesungguhnya adalah dia mewariskan warisan iman bagi generasi selanjutnya. Hei, halo bapak-bapak di sini, orang tua. Apa yang kau wariskan? Ada yang bilang, aku mau wariskan tusuk konde emasku ini, Pak. Kenapa itu? Karena ini adalah dari turun-temurun dari kakek moyang kami. Pulang kami dulu dari ture-ture Gunung Sinabung, ini dia. Halo, engkau sudah salah. Apa yang Anda wariskan? Apa yang Anda wariskan? Wariskanlah iman itu. Jadi waktu meninggal kau, bapak ibu, meninggal saya, ini kita yang orang tua. Anak-anak bisa mengenang. Ada seorang hebat dulu yang sudah ada di dalam kami semuanya. Dia sudah mewariskan nilai-nilai kekal bagi kami. Dia sudah mewariskan nilai-nilai iman itu pada kami. Dan itu sebabnya engkau menjadi orang yang sukses yang sesungguhnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya hari ini. Saya akhiri. Dengarkan saya akhiri. Di dalam apa yang saya sampaikan tadi, bagian di dalam hidup tadi, perjalanan hidup, di mana Anda sedang posisinya hari ini? Di mana? Anda posisinya tidak ada sesuatu yang Anda impikan, Anda harus punya impian. Tapi Anda sudah punya impian, tapi mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Posisi itu, bertahanlah. Jalani hidupmu bersama Tuhan dan katakan, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Jalani hidupmu tetap kerja keras, tapi kau
Ubah hidupmu, bangun dirimu. Soft skillmu tadi itu mulai kau bangun dengan baik lagi terus. Ya mana kamu sekarang? Oh, saya sudah di puncak Pak sekarang dengan semuanya itu. Saya sudah dapat berkat, saya sudah jadi pimpinan, saya punya ini, punya itu. Camkan baik-baik. Belajar kau seperti Yusuf. Harusnya dengan jabatanmu, hartamu yang hari ini ada, keuanganmu yang mapan hari ini, harusnya kau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan semua yang ada padamu, kau harus mulai berpikir, Tuhan, ini yang kau berikan bagiku. Kuperoleh darimu karena engkau menolong saya. Apa yang harus lakukan dengan semua ini, Tuhan? Berkati Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kau sudah tua hari ini, ya sudah kira-kira mau mati. Oke? Kira-kira sudah mau mati sekarang. Jangan bilang lagi. Jangan bilang gak ada lagi gunanya aku hidup. Ada orang tua ditanya, apa kerinduannya nenek biar kita doakan? Jawabannya dengan cepat, doakan aku cepat mati katanya. Ih, kenapa begitu? Udah gak tahan lagi aku dunia, capek kali kurasa, biar mati aja lah. Gak mati-mati pula aku dibikin Tuhan katanya. Kalau engkau ada di posisi itu, sebenarnya Tuhan masih beri kau waktu untuk hidup di dunia ini. Berarti sesuatu warisan kau harus berikan kepada generasi selanjutnya. Apa itu? Kau tunjukkan imanmu. Kau doakanlah mereka semua anak-anakmu. Kau doakan cucu-cucumu semua dengan baik. Dan engkau masih berharga. Jangan bilang kau merasa sudah tua tidak berharga. Dengar, kau masih sangat berharga. Di dalam Tuhan kau bisa melakukan sesuatu lagi. Doakan mereka. Doakan cucu-cucumu menjadi orang-orang hebat. Amin. Pemain musik maju semua ke depan, ayo. Doakanlah segala sesuatunya itu yang kau akan lihat anak-anakmu menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau kau punya komunitas di gereja, doakanlah gembalamu. Doakanlah teman-temanmu yang lain. Dalam komsel, doakanlah anggota-anggotanya satu persatu. Dan kau akan lihat sesuatu perubahan yang sangat besar. Karena disitulah sukses yang sesungguhnya. Kau menjadi berkat. Mari kita datang kepada Tuhan.